di kapal apa udah di mana? Enggak. Kemarin itu perjalanan dari ujung Kalimantan dari Grogol sana ya pada saat konfirmasi kemarin itu dalam perjalanan 4 jam dari Grogol ke Balikpapan lah. Oh, sekarang di Balikpapan jadi. Ya alhamdulillah. Lo bisa lihat di view-nya bagus sekali kan. Gue berbeda dengan audiens yang lain. Dengan Wesley gue beda gitu kan gitu. Pak Wesley, apa kabar Pak? Gitu. Harusnya nyanyi nih kalau berdua nih. Kalau ketemu nih harusnya nyanyi. Orang sampai Pak Wesley-nya nih mau dibikinin album nih. Wesley itu sohib saya dari kuliah dulu ya Mbak. Gitu. Ini Mak, saya sebelumnya mohon maaf sebelumnya dengan penampilan seadanya. Saya tidak punya batik saat ini, saya tidak punya jas saat ini. Ya begitulah saya bekerja. Iya, nah ini justru menarik banget nih Bang Deddy nih. Siap. Karena terkait dengan pekerjaan yang Bang Deddy lakukan nih. Biasanya kan kalau anak dari tamatan Fakultas Hukum itu kan kebanyakan kepinginnya jadi lawyer, jadi notaris, jadi hakim, jadi pengacara, gitu kan. Kenapa Bang Deddy memilih karir di bidang perkapalan? Nah, ini satu pertanyaan yang menarik nih. Sebelumnya kita mungkin sedikit dulu saya luruskan ya. Iya. Saya sekarang sih tidak berkarir lagi di perkapalan. Oke. Gimana? Saya memang mencari sesuap nasi lah dengan melakukan kegiatan usaha di bidang perkapalan. Saat ini saya hanya lebih memanage kapal lah gitu loh. Ada sekitar 10-20 tongkang lah pada saat itu. Waduh, 10-20 tongkang mah udah raja kapal kecil-kecilan itu Bang. Saya malu sama Bang Wesley di situ ditawain gitu. Aduh, 10-20 tongkang mah bukannya kecil-kecilan Bang. Nah, sekarang gimana tuh Bang? Kok bisa tiba-tiba ke arah tongkang dan kapal? Sedikit cerita memang pada saat di tahun 2010 saya masih join di Indika Energy Group lah. Pada saat itu kita akuisisi satu PT terbuka Mitra Bata Segara Sejati. Pada saat itu saya diamanahkan lah untuk menjadi salah satu untuk direksi di sana gitu lah. Kan sebelumnya pada saat saya di Indika Energy itu posisi saya sebagai tokoh sekretari lah di PT TBK. Dan ya memang sebelumnya saya berkecimpung masih di bidang hukum lah. Tapi pada saat ini saya seperti dilempar gitu ya Pak. Dicemplungkan untuk berusaha bukan dalam bidang hukum saja gitu loh. Satu corporate secretary iya, lu handle juga human capital iya, you handle general affair iya, lu kadang-kadang juga karena sudah itu kita juga handle operasionalnya iya. Kemudian ya setelah sekitar hampir 6 tahun lah saya bergelut di sana. Karena bisnis perkapalan ini kan logistik laut lah gitu loh. Logistik laut ini ya lebih banyak bisnisnya bisnis pertemanan. Bisnis pertemanan jadi banyak berusaha di sana. Saya pikir ya sudah cukup saya waktunya untuk bekerja untuk orang lain. Bila bisa melakukan untuk sesuatu untuk orang lain, kenapa tidak bisa untuk diri sendiri kan? Makanya saya pada saat setelah 6 tahun di sana, saya memutuskan untuk resign pada PT Mitra Bata Segara coba untuk memulai usaha sendiri. Sampai saat ini saya masih fokus untuk berusaha di bidang logistik laut. Bongkar muat sama dengan pengangkutan laut. Memang kedepannya saya sih masih saat ini saya juga kedepannya itu percaya bahwa ada shifting bisnis nih. Bahwa selama ini kan kita hanya melihat bahwa semua bisnis itu berdasarkan aset ya gitu loh. Tapi kedepannya itu lebih banyak berpindah kepada digital. Makanya saat ini saya juga berusaha untuk sudah memiliki fintech peer-to-peer lending yang berizin saat ini. Ini yang lagi ramai dibicarakan pinjol online yang ilegal gitu. Ya nama juga berusaha lah baik gitu loh menjual sesuap nasi gitu loh dengan tanggung jawab ya memberikan makan
Ya kalau karyawan cuma 100 berarti kan dia ada istri, ada anak, ya bisa 300 yang harus kita tanggung gitu kan. Waduh, luar biasa. Luar Ya, biasa, mantap. berkat ramalan baik lah gitu kan. Ingat nggak pada saat waktu kuliah, Irma pada setiap saat ada waktu, setiap ada waktu di depan kelas sudah ramal semua teman-temannya. Luar biasa nih sahabat saya nih. Oke, kenapa milihnya? Ini satu hal yang menarik ya, Bang Deddy ya. Kenapa kok antara perkapalan malah dengan fintech? Apakah itu biasanya kan orang gini nih ya, kalau sudah masuk ke tongkang misalkan, pastinya bisnisnya yang terkait dengan jeti, terkait dengan apa namanya batu bara, begitu ya. Kenapa kok malah yang bisnis another bisnisnya second bisnisnya kok malah fintech gitu loh? Ini menarik nih, Pak. Ini menarik. Ini. Sekarang ya coba kita lihatlah gitu. Mungkin 10 tahun yang lalu di majalah Forbes itu 10 besar itu siapa sih gitu loh. Yang punya minyak, yang punya aset. Sekarang coba lihat 10 besar Forbes siapa? Google, Facebook. Ya, betul. Berubah nih. Bisnisnya changing berubah cepat sekali gitu. Mereka nggak punya aset gitu. Ya baliklah ke Indonesia lah gitu loh. Kayak si Nadiem Makarim. Dia bikin awalnya dengan Gojek lah gitu kan. Dia bikin Gojek, dia cuma bikin Gojek, mungkin awal cuma Gojek itu kan maksudnya ngumpulin data lah gitu. Iya. Dia berubah pelan-pelan berubah. Tapi datanya itu saat ini menjadi asetnya dia gitu. Betul. Tapi secara fisik tuh nggak ada. Benar. Saya mencoba untuk ke depan. Saya ingin punya aset lah. Tapi kan dengan umur sudah segini kan nggak mungkin lagi lah lumayan gitu. Butuh perjuangan yang sangat panjang gitu. Betul. Ya kenapa tidak mencari sesuatu? Ada lompatan nih. Rezeki kan tidak ada yang tahu. Benar. Kita mencoba, makanya saya mencoba untuk shifting lah untuk saya percaya ke depannya bisnis itu lebih banyak dari bagian digital nih. Nah, sekarang ini ada pertanyaan menarik nih, Bang Deddy nih. Dari Anissa UPN VJ. Apakah ilmu Bapak dari hukum dapat berguna dengan pekerjaan Bapak seperti untuk sekarang ini? Nah, ini menarik banget nih karena ini sangat itu. Mungkin saya pindah-pindah aja lah kayaknya ya. Enggak. Yang satu ya, saya sebagai ya basic saya sih memang hukum lah gitu lah. Saya belajar dari hukum dari dulu sampai dengan di tahun 2010 saya masih handle hukum lah. Tapi hukum ini sebagai apa ya? Membuat pola pikirnya kita. Pola pikirnya kita kan hukum kan kita selalu berpikir ini ujungnya kemana kan? Ini akibat impactnya resikonya kemana sih gitu. Sama juga dengan kita berbisnis gitu kan. Pada bisnis kita juga berpikir ujungnya nih larinya kemana sih gitu. Resiko gue berapa besar sih? Apakah nanti apabila ada risiko ini akan gue bisa telan nih, bisa gue handle nggak atau tidak? Semuanya pasti ada risiko kan. Jadi dari situ berhitungnya ya Bang ya. Semuanya berproses lah. Ilmu hukum itu sangat bermanfaat untuk saya. Saya pola pikir dari awal dari kampus, walaupun saya kampus dulu juga lebih banyak nongkrongnya ya di bawah pohon kan gitu. Ke kampus ke kuliah. Anda sebenarnya penunggu pohon. kuliah gue bisa nggak tahu. Irma salah satu teman yang pernah saya titipkan absen saya juga nggak tahu gitu. IPK kalau bicara IPK sih IPK-nya saya berapa sih gitu loh. Satu Nasakom juga pernah gitu loh. Paling tertinggi ya 2,5, 2,7 itu juga tertinggi. Nah ini inspiring banget nih justru. Yang satu yang saya pesan ke kawan-kawan lah gitu, dari kawan-kawan yang masih kuliah, jangan takut untuk mencoba, jangan takut untuk gagal gitu. Gagal itu hal yang biasa. Gagal itu hal yang biasa, tapi bagaimana kita balik lagi dari kegagalan itu. Kalau kita gagal, kita diam, ya habislah kita. Ya kalau saya bicara sih dalam kehidupan saya sih banyak gagal gitu loh.
Di kampus saya berapa banyak gagal percintaan, Wesley tahu lah gitu kan gitu loh. Apalagi Ponco lebih tahu lagi. Tapi ya itu challenging untuk kita gitu loh, bahwa kita tuh harus bangkit lagi gitu loh. Jadi harus kalau misalnya lagi. Cintanya ditolak, ya tergantung. Kalau sebelum ada bendera kuning belum ada ya jalan terus kan gitu loh. Tuh, kasih tahu nggak ya? Janganlah. Curhat nih Bang, katanya Bang Ponco nih. curhat sedikit-dikit lah Ponco gitu, apa-apa lah itu. Iya, tapi itu saya ya pesan itu, ya kita boleh gagal, tapi jangan takut dengan kegagalan. Itu mantap banget. Karena sekarang gini loh Bang, anak sekarang itu banyaknya, terutama Gen Z ya, dibilang kalau misalkan ya cepat mateng karena adanya dunia digital itu kan akselerasinya cepat ya Bang. Kadang-kadang masih kecil, artinya udah jadi YouTuber, udah jadi suatu profesi yang lebih kepada isi money begitu. Nah, jadi akhirnya ketika menghadapi kegagalan itu menjadi suatu hal yang kayaknya, aduh, gue ini luar biasa deh. Pokoknya kayaknya gue udah kayaknya berada di bawah ambang kehancuran. Kadang-kadang gitu ada gue kena mental segala macam. Nah itu gimana tuh Bang supaya cepat? Tapi juga perlu dipahami lah gitu loh, bahwa pola pikir yang teman-teman kawan-kawan yang saat ini juga berbeda dengan pola pikir kita dulu lah gitu loh. Mereka pola pikirnya lebih cepat gitu. Mengambil keputusan juga lebih cepat gitu loh. Ini pengalaman saya lah di fintech yang saya miliki itu kan, yang fintech ini bisnis anak muda lah, mereka kreatifnya sangat tinggi gitu loh. Tapi ya perlu pengawasannya saja gitu loh. Perlu pengawasan, mereka ambil keputusan cepat gitu loh. Kreativitas mereka tinggi gitu, tapi kita harus berkomunikasi yang dengan baik dengan mereka. Jangan sampai nanti misalnya ada satu kegagalan, pasti dalam proses sistem pembuatan fintech yang saya kan beberapa kali gagal lah, tapi kan itu bukan gagal. Memang. Lumayan. Ya berarti kan ada proses lah, ada proses bahwa gimana kita sebagai yang ditua-tuakan inilah gitu loh, di masa tua mengawasi kawan-kawan inilah. Pada akhirnya mereka tuh excellent gue bilang. Mereka cepat berpikir, kreativitas mereka sangat tinggi gitu. Tapi ya itu karena mungkin ya kalau bilang yang saya bilang tadi, mereka karena kondisi saat ini informasi mereka sangat cepat gitu. Makanya kita ini butuh pengawasan terhadap mereka. Jadi tipsnya adalah selalu ini ya, kita selalu berusaha untuk bangkit lagi setiap kali jatuh. Jadi seperti kata pepatah lagi tuh Bang. Titip ke kawan-kawan juga nih, maaf. Satu lagi. Silakan. Ya, banyak juga kawan-kawan yang generasi sekarang ini banyak yang cepat menyerah gitu. Kadang-kadang dia mengeluh. Itu dia. Tapi ya itu yang momennya mereka gitu loh. Kita sebagai ini bagaimana yang lebih lama hidup lah ya untuk mengawasi, membimbing mereka gitu loh. Mereka pada akhirnya bangkit lagi kok dengan ya lebih kuat, lebih stronger lagi kan gitu loh. Nah itu penting banget karena gini. Orang tuh banyak berpikir ya Bang Deddy ya, bahwa kesuksesan itu berarti dia sudah sampai di suatu tempat. Padahal kalau menurut ada pepatah yang ngomong, aku tuh lupa juga siapa yang bicara. Sampaikan kalau misalnya bukan berapa kali kamu gagal, tapi berapa kali kamu bangkit dari kegagalan itu, gitu kan? Setuju. Aduh, keren banget tuh. Satu lagi, kalau kita ngomong berkaitan dengan kesuksesan, ya. Saya dulu awal itu mulai kerja itu di saya itu lulus tahun berapa? 2006 2007. Mulai kerja di Bank Danamon sebagai clerical Danamon. Pada saat itu saya lihat lah, itu kan. Ini saya sebagai sarjana hukum, mentoknya saya di mana sih gitu loh. Pada saat itu saya lihat ada corporate banking, corporate secretary di perusahaan bank yang saya bekerja. Kayaknya nih posisinya enak gitu. Tertinggi yang sebagai sarjana hukum yang saya
saya raih. Sejalannya proses, ya saya jalani semua proses. Saya sampai di posisi itu gitu, di profesional. Ketika apakah kita puas atau tidak, ya saya sih bisa menjawab enggak ya gitu. Kalau proses pada akhirnya ada tantangan lebih lanjut gitu loh. Tantangan lebih lanjut, ya saya menjawabnya gitu. Walaupun saya pada saat itu tidak punya pengetahuan sebagai direksi, saya tidak punya pengetahuan sebagai direktur operasional, saya tidak pengetahuan pada human capital. Tapi saya jawab tantangan itu, saya ambil tantangan itu. Dengan itu saya belajar, akhirnya saya mengetahui saya bisa lebih tinggi lagi gitu. Jangan takut atas suatu tantangan. Kemudian setelah saya posisi direksi, saya lihat lagi gitu. Apa yang bisa saya raih lagi ya gitu. Wah, ini jadi pemilik nih enak juga gitu kan. Benar. Ya udah, saya mulai mencobalah usaha itu. Ternyata ya alhamdulillah ya Mas, sampai dengan saat ini hampir 7 tahun saya survive gitu loh. Saya bisa menghidupkan, ya bukan ngomong apa-apa, bukan sombong segala macam, tapi dengan seorang sarjana hukum saya bisa menghidupkan 120 pegawai, kan 120 dengan keluarga. Karena garis tangan juga nih Bang. Ya, lu yang amal. Karena garis tangan nih Bang kayaknya nih Bang. Iya, karena bekal dari lu gue jauh lebih semangat ya Mak gitu loh. Gue hanya memberikan encourage pada waktu itu. Tapi pesan juga lah untuk teman-teman yang kuliah ini, ya tadi kan saya cepat ikut juga Irma beberapa, ya ikut kelasnya si Betsy, ikut kelasnya si Rijal gitu kan. Ya, satu poin yang teman-teman untuk kawan-kawan yang masih kuliah, satu organisasi penting. IPK lo mungkin nggak apa ya wajar-wajar aja lah, tapi berorganisasi itu penting untuk melatih kita gitu. Banyak hal yang di kampus itu nanti yang mungkin pola pikir kita yang terbentuk dari kampus. Benar. Tapi yang di organisasi itu akan pada dunia kerja itu yang akan kita hadapi. Iya. Luar biasa tuh Bang, sampai 120 karyawan itu artinya bukan suatu perusahaan kecil, apalagi 20 tahun Kang ya. Kecil lah, kapan-kapan ngangkat apa begitu. Nah, sekarang kalau dari sisi tantangan nih Bang, antara pekerjaan perkapalan sama pekerjaan fintech, lebih besar mana tantangannya? Atau misalkan kita kan pasti fintech sendiri punya pegawai yang cukup besar yang harus di-manage. Sedangkan untuk perkapalan itu sendiri pasti juga punya pegawai yang cukup besar karena sifatnya semuanya banyak human capital-nya begitu kan. Dua pekerjaan itu perlu human capital yang cukup besar begitu. Agak koreksi dikit nih, kalau di fintech memang tidak terlalu besar lah, tapi memang sourcesnya itu ya karena kan udah digital lah gitu kan, lebih sedikit lah. Karena di perkapalan ini menjadi backbone di saya lah yang bisa mengembangkan dunia fintech. Terhadap di dunia perkapalan, dunia logistik itu ya lumayan ya. Tantangannya mengatur kawan-kawan yang pendidikannya boleh dikatakan ya tamatan SMP, tamatan SD, terus mereka kehidupannya cuman dapat ya gaji itu digunakan untuk di rumah, terus mereka untuk di kapal juga punya kebutuhan gitu loh. Tantangan alamnya jauh lebih besar gitu loh. Tantangan bagaimana mengelola mereka, bukan memanusiakan. Memang mereka udah manusia, tapi berkomunikasi yang baik dengan mereka itu suatu tantangan sendiri. Jangan kita pada saat berkomunikasi mereka menganggap ya ada perbedaan di antara kita. Ya kayak lagu. Cile, Bang Deddy. Itu teman mainnya pada ketawa semua tuh. Tadi Indra udah ngintip. Gimana, Mas Indra ada mau nanya? Bang Indra. Nah,
Kalau Bang Deddy sendiri ya menganjurkan nih buat anak-anak adik-adik di sini ada beberapa yang masih mahasiswa walaupun banyak Kalau juga gue sih panggilnya kawan-kawan lah, jangan adik-adik. Nah, yang mulai tamat Fakultas Hukum terus nggak tahu mau kemana, kan akhirnya kan kita suka ngerasa salah jurusan gitu loh, Bang. Betul. Nah, itu gimana tuh Bang tipsnya tuh, Bang? Ini cerita nih, gue flashback ke diri saya sendiri. Pada saat saya ini sebenarnya angkatan lebih tua lah daripada angkatan 91. Sebenarnya saya angkatan 90 kan gitu loh. Lulusan SMA 90. Terus sempat 1 tahun itu nyasar lah ke Gunadarma. Saya pikir kan saya punya ilmu IT. Pada saat itu saya mau masuk ekonomi tidak masuk gitu loh. Masuk ke Gunadarma, masuklah ke sana selama setahun saya coba gitu. Tapi pada akhirnya karena kondisi ekonomi orang tua keluarga saya harus memilih lah gitu. Jadi saya pindah ke Fakultas Hukum. Sedikit cerita, pada saat menyusun skripsi pun saya kalau dibandingkan teman kawan-kawan yang saat ini, mungkin kawan-kawan udah punya laptop, punya fasilitas sendiri. Saya boleh dikatakan ya tuh ada Bang Indra bisa jadi saksi hidup bahwa saya untuk menulis skripsi saya numpang gitu loh di belahan hati saya, Abang Nurdin gitu. Tiap hari saya ngetik selama sebulan. Jadilah tuh skripsi gitu loh. Selesailah dengan segala keterbatasannya. Dan saya lulus pun pada saat itu saya juga masih bingung mau jadi apa gitu kan. Jadi saya mau ke law firm, kayaknya nggak coba. Ya sempat udah saya coba untuk pada saat itu kan lebih diutamakan mana yang punya pengalaman. Gitu. Saya coba ke Bang Danamon pada saat itu. Ya, saya mau diterima ya jadi in-house counsel, in-house legalnya Bang Danamon, ya jalanin. Tapi pada intinya jangan khawatir terhadap masa depan Anda. Yang pegang bagi Anda jangan pernah takut gagal. Anda perlu harus punya pegangan tetap semangat. Yakinkanlah kepada diri Anda sendiri. Jadilah Anda sendiri. Keren. Masa depan itu nggak ada yang tahu, baik. Benar. Ya, kecuali gue ya. Nah, kalau ibu udah mau jadi notaris dari awal gitu kan, tak tahu itu baca gitu. Gue juga syukur alhamdulillah ya. Gue juga nggak tahu gue bisa punya perusahaan, punya teman-teman yang bisa membiayai kehidupan 120 orang gitu loh. Terus juga punya rencana ke depan fintech bisa menjadi begini juga. Saya juga tidak tahu, tapi semua itu saya jalani saja gitu loh. Saya jalani saja, tapi ya jadinya itu tadi saya tidak takut gagal gitu. Karena saya sudah gagalnya udah senantiasa bagian dari kehidupan saya gitu loh. Gagal bangun lagi, bangun lagi. Nggak ada ruginya kok gitu loh. Jangan takut gitu loh. Nih selamat bergabung nih Sita nih dari Belanda langsung nih. Wih, ada anak Belanda Mbak Sita. Selamat bergabung masih jam berapa di sana Sita? Masih mute Sit? Oh mute. Unmute. Sekarang udah ya? Udah. Sekarang jam 9:30 pagi. Gue tadi bangunnya kesiangan nih. Jam 8 ya. Di sini. Ya, makanya kawan-kawan yang baru lulus, yang masih kuliah itu jangan khawatir, jangan takut ke masa depannya, yakin akan masa depannya. Semangatnya itu harus tetap ada. Jangan takut. Ya, jangan takut atas suatu tantangan. Iya. Kan lebih baik lu berusaha daripada lu tidak berusaha sama sekali. Lu tidak berusaha, lu udah gagal gitu kan. Tapi lu berusaha, Anda tidak tahu Anda tuh gagal atau tidak gitu loh. Benar banget. Kayak teman-teman gua ada di Belanda, tuh siapa yang tahu dia pernah di Belanda kan? Iya. Apalagi nggak pulang-pulang ya. Apalagi sekarang corona, gue nggak bisa pulang deh. Nah, sekarang gini nih, Bang Deddy nih, ada nggak satu tips ya? Kadang-kadang kita itu ngerasa kayaknya kalau orang pakai kita belajar hukum, selalu berpikir bahwa akan menjadi sarjana hukum. Nah, gimana kalau belajar hukum pasti sarjana hukum, nggak mungkin sarjana ekonomi kan gitu. Nggak mungkin sarjana teknik gitu. Atau saksa gitu kan. Nah, gimana bisa
kita beyond kan ini kan konteks dari tagline dari kita ini kan boost your career kan. Nah, ini gimana bisa sampai belajar beyond your imagination gitu. Kalau saya sih berprinsip jangan pernah takut atas satu tantangan. Gitu. Rezeki lu nggak ada yang tahu di depan. Benar banget. Terkadang kita tuh walaupun aku sarjana hukum, aku harus jadi lawyer, aku jadi in-house lawyer, gue harus jadi notaris. Padahal peluang kita itu banyak besar sekali. Gitu loh. Jangan batasi, jangan limitasi diri kita lah. Gitu loh. Kalau ada tantangan, ambil. The worst case apa? Gagal kan? Ya udah bangkit lagi, hajar lagi gitu loh. Wah, nah itu dia tuh. Luar biasa. Apalagi masalah pandemi sekarang gini ya, Bang ya. Artinya kan kalau misalkan pandemi ini kan artinya banyak sekali menghajar berbagai sektor keuangan, terutama saya dengar cukup berat di bidang perkapalan. Nah, untuk supaya bisa survive itu bagaimana caranya, Bang? Ya alhamdulillah lah kemarin ya memang selama setahun 2 tahun kemarin gue berat sih, tapi secara operasional itu juga ya tertahan lah. Tapi saya mencoba untuk ini kan rezeki mereka ya, jangan pernah ada. Saya berprinsip tidak mau ada pelepasan pegawai, tidak ada pemotongan gaji. Ya efisiensi itu tetap dilakukan untuk hal-hal tertentu, tapi ya tidak berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja gitu. Karena kan saya masih berprinsip bahwa rezeki kita itu datang juga dari doa-doa mereka. Ya, efisiensi pada selama setahun 2 tahun kemarin memang saya lakukan. Tapi alhamdulillah di akhir tahun ini 2 bulan 3 bulan kemarin harga batubara naik, itu berdampak juga banyak permintaan pengiriman batubara juga. Nah, dengan adanya konsep itu Alki 1, Alki 2, terus kemudian ibu kota mau pindah ke Kalimantan, Bang. Bisnis perkapalan itu sendiri apakah masih cukup menarik gitu, Bang? Karena kan sekarang akhirnya kan biasanya kan justru kan pengangkutan itu kan dari Kalimantan ke Jakarta gitu kan. Salah satu mengapa alasan gue juga mulai merambah ke dunia digital. Nah, saya berpikir ke depannya ini kan batubara ini kan enggak environment manis lah gitu, nggak bersahabat kan. Jokowi juga mulai udah meningkatkan bahwa dia harus menegakkan green energy lah gitu. Saya pikir juga ya basic gue memang ada di logistik laut, tapi gue harus mengembangkan ke depan gitu loh. Saya juga kalau saya katakan bahwa bisnis batubara ini udah sunset nih gitu loh. Beberapa tahun ke depan ya mungkin ya jadi clean energy semuanya gitu loh. Tapi kan ya PLTU di Indonesia kan semuanya berbasis pada batubara gitu. Itu kan butuh modal dan waktu yang panjang juga gitu. Tidak bisa serta-merta dilakukan, makanya waktu. Tapi ya saya berpikir bahwa saya harus siap untuk itu. Makanya saya mau untuk mulai untuk shifting kepada dunia digital. Jadi artinya ya itu tadi itu dikomentarin sama Bang Punco tuh katanya istilah kerennya growth mindset. Ngomong-ngomong Bang Deddy ada di Twitter loh, udah ada fansnya loh. Ini padahal teman-teman main kita ya Sita ya. Udah luar biasa nih sekarang nih. Ngomong-ngomong pesawatnya masih oke jamnya? Nah, sila 10 menit lagi boleh ya? Oke, kalau gitu mungkin ya supaya aman juga kita bisa bikin pesan sponsor atau closing statement yang untuk supaya Bang Deddy bisa memberikan lebih emphasize terhadap apa yang akan dipelajari oleh mahasiswa serta para pendengar. Ini katanya narsumnya nyentrik sekali katanya. Gini lah, ya, saya pesan ke kawan-kawan yang masih kuliah atau mau akan selesai. Jangan pernah takut untuk melakukan sesuatu yang menurut Anda benar.
Oh, keren. Hukum, sarjana hukum itu peluangnya sangat besar. Tapi itu tergantung diri Anda juga. Jangan menutupi diri Anda. Peluang itu akan sangat besar. Ya tergantung daripada kita. Kita mau menyambut tantangan itu atau tidak. Kita mau berani mencoba itu atau tidak. Tergantung diri kitanya juga. Kalau kita dari awal udah takut gagal, saya hanya berpikir sempit bahwa dunia hukum sarjana hukum hanya akan melahirkan sarjana hukum, notaris. Itu tidak, saya katakan. Itu tidak. Banyak peluang yang bisa kita lakukan. Nah, itu dia nih. So inspiring nih. Saya aja langsung termotivasi nih. Wah, jangan. Ntar notaris Indonesia kehilangan satu. Itu kayaknya udah dipanggil-panggil ya sama di airport. Ini siap. Terima kasih sekali nih Bang Deddy sudah meluangkan waktunya yang sangat sempit dan berharga. Saya berbagi. Nih, tidak ada persiapan, tidak ada presentasi. Nggak apa-apa, malah bagus. Soalnya kan up close and personal, Cile. Jadi alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang sedikit informasi disampaikan ini bagian itu semuanya berproses, jangan takut atas sesuatu. Oke, terima kasih sekali. Jadi intinya pantang menyerah, harus meluaskan wawasan, growth mindset, dan selalu terus berusaha karena yang berhasil bukan karena dia langsung berhasil, tapi dia berhasil bangkit dari kegagalan itu sendiri ya. Luar biasa quote-nya nih, luar biasa. Sehat selalu Bang Deddy, semoga selamat dalam perjalanannya. Cita juga sempat sehat, insya Allah. Iya, amin. Iya, terima kasih banyak. Makasih. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih kepada narasumber dan moderator. Semoga diskusi hari ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua yang hadir dalam kelas hari ini. Untuk materi dan absensi, jangan lupa cek di kolom chat. Kami masih ada kelas-kelas dengan topik menarik lainnya yang bisa teman-teman ikuti. Legal Expo 2021 adalah kesempatan terbaik untuk boost your career, advance your studies, and expand your network in the legal field and beyond. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk narasumber dan moderator atas partisipasinya. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada para peserta yang sudah ikut meramaikan acara ini. Saya mohon izin untuk mengakhiri kelas saat ini. Sampai jumpa di kelas berikutnya. Terima kasih semua.